satu rumah tu mendapat surat undangan cie untuk rapik pembentukan panitia kurban. Jadi ada Pak Haji ko nak tiba malam rapik tu Pak. Surat lagi sampai, besok harinya rapik lah selesai, malamnya rapik, kemudian besoknya bersebuah Pak Haji. Cik Pak pengurus, Pak Haji, Pak kau nak tiba Pak Haji tadi malam, awak kan rapik kurban. Kurang sihat Pak Haji, lain sihat ambo. Sibuk Pak Haji, tak, lain lapang ketua ambo. Tak sampai surat di rumah, sampai Pak kau nak tiba Pak Haji. Cik Pak Haji Ustaz, Pak pengurus, tahu tak Pak pengurus, ambo lah hampir kali menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Surat nan ambo terima di rumah, nak bertulihan galah haji ambo. Kalau ada Pak Ibu di siko, jamaah di sekitar masyarakat di tempat awak tinggal miswak, lah tanya dulu, barangkali Pak naik haji. Kalau 3 kali, tolong tulihan hanya agak 3 buah di situ. Pasal Pak kau lah kawakah 3 kali. Berarti niatnya barangkali ke Tanah Suci Mekah supaya kena imbau Pak Haji, supaya kena imbau Bu Hajah. Kalau tak disabuian Pak Hajinya, tak disimbau Bu Hajahnya, tak terketik hatinya. Berarti niat ke Tanah Suci Mekah bukan karena Allah, tapi supaya dipuji dan disanjung dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah siang kini kita dipertemukan oleh Allah. Ada di cik pengajian Bapak dan Ibu, kaji dek sedang lama, nya surau-surau lama pada tu. Jadi dek kaji sedang lama ko, jamaah tu bertahan walaupun hari hujan. Kan dingin. Kalau hari dingin biasanya paluh wak ke bawah tu. Berganti-ganti jamaah tu ke kamar mandi. Kalau hari ange, yo jadi paluahnya Bu. Enak kalau di Madinah kan dingin Ibu ya. Di Makkah agak ange seketik. Wak cari ruang ber-AC, kiranya ndak dapet wak tampai nanange. Lah wak bawa jaket ingin dak tampai ber-AC, kiranya dapet tampai nanange. Indak wak bawa jaket tampai nan patang tulah, tampai nanange, kiranya terbuka jalan ke tampai nan ber-AC. Ndak wak pakai namanya menggigil wak jadinya sampai sesudah tarawih kan. Sebab sebelum zuhur kita sudah berangkat. Jadi jamaah aku bertahan Ustaz. Jadi ada jamaah yang tak tahan, numpang lewat cik Bu, beranjak Ibu aku seketik. Berganti-ganti. Kaji dia sedang lama, ada jamaah aku yang ditahannya juga. Cuma tak air Bu, angin. Ibu nak. Sehingga bertahan dia menengah kaji. Sebab kalau nyelah ke kamar mandi, dia kok terputih kaji kok. Apa sambungan? Tak sama nonton sinetron Ibu nak. Jadi angin dan bertahan. Dia orang lalu lalang jo numpang lewat cik Bu. Oh, lapeh angin ke Bu. Lapeh. Tapi nak karih bunyi Bu, halus lunak bunyinya Bu. Tak lama sudah itu ke cik Bu di belakang. Kantui Bu yo kata. Indah mengaku jamaah serang. Mak kata Bu, ndak usah cari tahu siapa yang salah. Ucapkan saja alhamdulillah. Sarami itu jamaah Ustaz. Ada Ibu ko surang nan rancak na suaranya teranga suara sahalih itu. Artinya Allah berikan nikmat pendengaran dan rancak. Tu sarami itu orang awak surang yang bisa mendengar suara sahalih itu. Ini tak lama sudah itu Ustaz. Menuti hidung sadanya Bu. Berdua, bertiga, bertujuh, 10 nan sa pojok dekat pintu tu habis menuti hidung sadanya. Habis tuduh menuduh. Bak kata Bu, tak usah cari tahu di mana sumber gas kau tadi. Ucapkan saja alhamdulillah. Artinya kalau seandainya hidung wak tak berfungsi pasti tidak tercium aroma sabantu itu. Tapi dek hidung wak masih normal, masih rancak dan masih sehat, masih bisa membedakan ma baun sambal, ma baun paluh, ma baun parfum kasturi, enak, ma baun gas dan tak perlu dibaunan. Artinya ucapkan saja alhamdulillah. Jadi sebenarnya Pak dan Ibu, orang yang bersyukur itu dalam setiap kondisi.
Dalam setiap keadaan dia akan selalu bersyukur. Mau sehat, alhamdulillah. Sedang sakit, alhamdulillah. Bukti Allah masih sayang ke awak. Bapak Ibu, maka siang kini rasa syukur yang teramat dalam untuk awak sadonyo bisa kembali dipertemukan oleh Allah di ruangan yang istimewa. Dicari view dan paling rancak, nampak Danau Singkarak dari Sika. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur itu ditambah keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sambil menikmati hidangan, silakan sambil minum saja lah. Disediakan. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Amiruddin selaku pimpinan Padang Panjang serta Bu Tati serta seluruh jamaah Pak dan Ibu yang tidak bisa kita sabikan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan doa untuk jamaah awak yang lah mendahului awak. Iya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Mudah-mudahan ibadah terbaik yang dibawa dari tanah suci Makkah Patang tu yang akan mengantarkan beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sabar, tabah dan ikhlas menerima kondisi. Sebab Pak dan Ibu, sadonan ado dia awak aku kan titipan Allah. Ya nak, harato titipan Allah. Pangkek jabatan titipan Allah, rumah titipan Allah, kendaraan titipan Allah, kekayaan titipan Allah, pitih banyak titipan Allah, sadonyo titipan Allah, suami istri titipan Allah, anak titipan Allah, kadai ruko toko sawah ladang para sadonyo titipan Allah. Jangan itu Pak dan Ibu, saleh rambut di batang tubuh hawa itu adalah titipan Allah. Hak pakai nanado dia wak, ndak hak milik doh. Maka ketika yang punya mahambiak, la yastakhiruna sa'ah, wa la yastaqdimun. Tidak bisa minta dimajukan, tidak bisa minta dimundurkan, walaupun sedetik, walaupun sesaat. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen hari kini, kitalah pada 10 hari ya, meninggalkan Ramadan. Kemudian seminggu pas lebih sehari kita meninggalkan tanah suci Mekah dan Madinah. Maka kita adakan acara halal bihalal. Halal bersebut jenan halal. Halal dengan yang halal. Di Arab Saudi tak ada di Indonesia saja yang ada halal bihalal. Di Arab Saudi tak ada, di Mekah tak ada, di Madinah tak ada, di Mesir tak ada. Yang ada cuma di Indonesia saja. Momen siang ini kita bersilaturahmi. Kata Nabi, bagi orang yang menyambung tali silaturahmi, yang pertama dimurahan rezekinya. Iya. Orang yang rajin menyambung tali silaturahim, suko bakawan banyak, maka dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Kok nan makadai laris manis kadainya. Kok nan bapara banyak hasil panen. Kok nan jadi pegawai banyak lo job sesudah itu. Ya, yang kedua, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik umur secara fisik maupun umur secara non fisik. Contoh, ada jamaah tu yang mungkin fisiknya tak ada lagi, tapi ketika bersobok, ketikanya ada sayang orang. Ya, ketikanya tak ada rindu orang. Ditunggu kehadirannya, dirindukan ketidakhadirannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah semata, Tuhan sekalian alam. Ada dua ibadah Pak dan Ibu yang tak bisa kita pamerkan. Yang pertama tahajud tengah malam, kecuali tanah suci Mekah petang. Mungkin ada yang live streaming. Siaran Mekah itu kan meliput qiyamul lail tahajud tengah malam. Yeah. Tapi ketika di rumah awak sorang-sorang, tahajud nak mungkin wak jagoan orang sebelah rumah. Bu, jago dulu, ambo ke sembahyang tahajud. Enggak. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Bahkan orang yang serumah jua awak dan sekamar jua awak pun kadang acok enggak tahu bahwa awak tahajud tengah malam. Jadi tahajud tidak bisa kita pamer-pamerkan. Tahajud tidak bisa wak panggak-panggaan ke orang. Tahajud itu ibadah ikhlas
semata-mata karena Allah. Beraja petang di tanah suci Mekah dan tabawa ke tanah air, mudah-mudahan berlanjut setiap malam di rumah awak masing-masing. Nah, satu tahajud. Kemudian yang kedua ibadah yang tak bisa awak pamer-pamerkan kepada ibu adalah puasa. Puasa itu tak bisa awak panggak-panggaan. Oh, karyang bibi awak, merang jalan awak, itunya puasa, alun tentu leh. Kadang-kadang nyelah awak lihat dari rumah makan dan betutik ke lambu tu pun nak. Tiba di pasar tu lah bentuk-bentuk orang lunglai. Padahal dia tidak berpuasa. Maka puasa tidak bisa dipamerkan. Nah, tapi ibadah selain itu, kalau niatnya bukan karena Allah, bisa pamer, Bu. Contoh, yang pertama ibadah solat. Solat bisa pamer, tak, Bu? Bisa. Tidak, sebab solat itu nampak di orang. Awak pergi kamu saji, awak pergi kamu solat, awak pergi ke surau, nampak di orang. Nampak di jemaah yang lain, nampak di tetangga awak pergi kamu saji. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka nilainya 0. Kata Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar wa su'ila faqala arya. Yang aku takutkan di belakang hari nanti di antara umatku adalah syirik kecil, kata Nabi. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, arya, pamer, mempanggak-panggaan ibadah. Maka hanguih nilai sembahyang awak kalau niatnya bukan karena Allah. Contoh, Bu, tidak disikur, Bu, nak tampil lain. Ada jamaah tu yang pergi kamu saji, kamu solat, ke surau tu, niatnya mencalian talakuang rancak, Bu. Pergi kamu saji, niatnya mencalian bahasanya pakai mukena baru, mukena rancak, sehingga ketika pergi kamu saji musala yang ada di tampil awak, umumnya di Indonesia itu warna-warni, Bu, dan berbunga-bunga. Mukena yang dipakai oleh ibu-ibu tu. Beda je tanah suci petang, Bu, nak. Kalau hitam, hitam saja. Kalau putih, putih saja. Kalau abu-abu, dan ibu-ibu petang, hijau tu, Bu. Hijau-hijau saja. Tak ada berbunga-bunga di situ. Satu warna cukup. Tapi ketika ditampil awak, macam-macam, Bu. Rusak jamaah di belakang, gara-gara mencari awak di mukanya solat pakai talakuang warna-warni dan berbunga-bunga. Allahu Akbar, kata imam tu, takbir. Maka cik jamaah belakang tu, Bu, ibu ke dicaliannya talakuang jamaah di mukanya kan. Mungkin ada di antara awak yang bantu itu, atau kawan mungkin ya. Ancak talakuang ibu di muka ke lain. Otomatis pikiran awak tidak kebacaan solat. Hilang khusyuk solat awak gara-gara mencari talakuang rancak jamaah di muka awak. Itu kalau tidak salah ke bunga janda bolong ya. Gambarnya macam-macam. Ya nak, iko gambar bunga keratih, iko bordir tidak silungkang ke dah. Kau mungkin pandai sikit. Ya nak. Sehingga berpikir awak memikirkan talakuang yang dipakai di jamaah tadi itu. Hilang khusyuknya, bara haragu sampai ke haragonya. Solat memikirkan mukena, rusak solat jadi. Dia apa-apa ada je, Bu. Dia awak di situ. Kalau di Mekah kan cie-cie orang Indonesia yang pakai kain sarung sembahyang, Ibu ya, ke tanah suci. Kalau lah nampak orang pakai kain sarung, dipastikan itu orang Indonesia. Terutama mungkin orang pondok lah. Ya nak. Tapi kalau di kampung awak, terutama Bapak dan Ibu, itu ketika sholat ke masjid itu, kalau masjid lain tak jauh dari rumah itu pakai kain sarung, Bu. Ya, dan rata-rata Bapak lihat jamaah di kampung awak yang pakai kain sarung pergi sholat tu, itu mereknya di bawah sebelah belakang. Ibu nak? Allahu Akbar, kata imam. Kalau mazhab yang dipakai di Arab Saudi itu ada Maliki, ada Hanafi. Itunya menceliak ke muka, Bu. Kalau awak yang rata-rata mazhab Syafi'i itu melihat ke tempat sujud. Menceliak ke tempat sujud itu nampak tumik kawan. Nampak tumik kawan, nampak ujung kain sarung kawan. Tidak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wadimor. Kalau seandainya babaco merek kain sarung itu, Bu, rusak solat sama saja. Kata kawan di sebelah, gajah duduk aja. Kata kawan di ujung, atlas. Akhirnya mau absen kain sarung jadi selama solat kan. Rusak solat gara-gara. Jadi, ambo acok sampaikan ke jamaah-jamaah ketika mau menyampaikan ceramah.
tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kain sarung yang kita pakai itu, pakailah, cuman mereknya dia digeser ke sebelah hati sehingga polos nampak di bawah. Tidak ada bacaan-bacaan. Nah, lebih parah Pak dan Ibu, Itu, Pak. Pak sholat Jumat ya Pak, pakai baju kaos partai, punggungnya kan menggambar tuh, merek, tulisan, sehingga macam-macam yang tertulis, rusak sholat, bacaan sholat jadinya jo bacaan yang ada di punggung kawan. Kalau ibu, kamu yakin tidak ada tulisan-tulisan bagai sebabnya pakai rata-rata pakai mukena, pakai talakwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, salatlah karena Allah, bukan karena yang lain. Kul inna salati, sesungguhnya salatku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah semesta alam. Adonan sembahyang karena sagan, sagan awak, enak orang sebelah rumah awak pergi sembahyang sedunia. Awak ndak akece urang beko. Itu sembahyang sagan namanya. Adonan baru minantu orang siap, mintuo nak pernah ke surau sagan awak, lo kece urang beko. Anak minantu untuk mungkin yang pertama tu dek faktor sagan ndak jadi masalah. Mudah-mudahan terbiasa nanti dek hilang faktor sagan tu, dek kalau lah terbiasa kamu saji, insya Allah hilang dan muncul rasa ikhlas. Maka solatlah karena Allah. Bapak Ibu, kiranya tidak ada alasan apalagi untuk kami dan laki-laki untuk meninggalkan solat. Ya tak? Yang boleh tidak solat itu kan yang pertama, belum diwajibkan solat anak-anak yang belum balik, belum berakal. Alun tentu dia membedakan, iko wajib, iko sunnah, iko punya awak, iko punya orang. Kalau bawa solat, bekonya berlari sepanjang musaji, menggaduh orang solat jadinya. Nah. Yang kedua, yang tak wajib solat itu ibu-ibu yang sedang berhalangan, haid atau nifas, datang tamu bulanan atau sudah melahirkan, maka haram hukumnya solat. Nah. Kemudian yang ketiga, orang gilo nak wajib solat. Nya agama Islam, pinya gilo, hilang waras. Nah, ya tak? Tapi kadang-kadang ada loh kawan tuh, Ustaz, di keciannya anak-anaknya laba jakun, laba sumui, laba janggui, kan? Di keciannya padusi, suaro kadang, pangkalangan kadang, di kecian orang gilo, awak di otanya, Bu. Panjang otanya pada awak. Jadi termasuk kategori yang mana kawan? Maka kita niatkan ikhlas karena Allah, kita niatkan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penelitian Bapak dan Ibu, dokter spesialis neurologi saraf di Amerika Serikat. Agamanya bukan Islam, agamanya Katolik. Jadi setiap waktu sholatnya izin ke imam masjid. Pak Imam, ambo izin boleh mencari jamaah Pak sholat zuhur gini? Boleh, kata Pak Imam. Kami di lantai musaji lay 2, Ibu boleh pilih. Di lantai bawah duduk boleh, naik ke atas pun boleh. Kadang-kadangnya di bawah, kadang-kadang di atas. Kiranya pasnya hadir tuh Pak dan Ibu, jam berapa Pak zuhur beko jam 12:30. Menjelang jam 12:30 dia sudah hadir. Nya bawa tripod cik, Bu. Dibawa kamera cik, kemudian direkam orang yang sedang sholat itu. Besok siang tibanya balik. Di waktu sholat yang lainnya tiba balik. Tak ada nan aneh dari pergerakan sholat, sama saja. Zuhur sampai rakaat hari kini, zuhur sampai rakaat besok, sama aja. Hasil rekaman di kamera tadi itu dipindahkan ke laptopnya, kemudian dibawa ke laboratoriumnya. Ternyata kesimpulan akhir setelah beberapa hari meneliti, hasil kesimpulannya Pak dan Ibu, Dr. O'Neil Fidelma, yang ditelitinya di situ adalah bahwa otak manusia akan optimal rancak karajonyo kalau sado pembuluh darah yang ada di dalam otak tadi itu dimasuki oleh darah. Tapi posisi kepala wak ini ada beberapa pembuluh darah yang tidak masuk darah ke situ kalau posisi kepala sedang di atas. Sedang duduk berarti kepala sedang di atas. Sedang tagak, kepala sedang di atas. Kepala sedang di bawah, muka siknya, posisi kepala lebih rendah daripada jantung, maka saat itulah darah menyemprot sampai ke sado pembuluh darah yang ada di otak tadi. Dan otak butuh beberapa saat itu mungkin 5 detik, 15 detik, atau 20 detik
untuk memompakan darah sampai ke otak tadi dengan syarat kepala lebih rendah daripada jantung. Itu makanya Pak dan Ibu, orang-orang barat tu celiknya ada olahraga yoga. Kaki kateh, kepala ke bawah. Itu tujuannya tu. Tapi ternyata Dr. Fidelma ini meneliti ini yang benar. Ketika wak sujud, pada saat itulah jantung wak memompakan darah sampai ke kepala. Jadi sujud tu Pak dan Ibu ada tumak ninahnya. Jadi tidak tercacah duduk, tercacah tagak. Tidak. Lama sujud. Awak di Masjidil Haram tak kalau sujud Ibu ya. Lama Ibu ya. Nah, salah satu tujuannya ternyata itu Bu. Itu makanya Nabi Muhammad SAW tu tagaknya lama, sujudnya lama, rukuknya lama. Ya nak? Ternyata itu yang dilakukan dan itu yang diteliti oleh Dr. Fidelma ini. Diktat terakhir yang dikumpulkan adalah bahwa ternyata kata beliau, orang yang paling sehat di dunia ini adalah orang yang beragama Islam, yang sholatnya benar. Rukuk dan sujudnya, tumak ninah dalam sholatnya benar. Jadi kalau ingin sehat, maka benahi, betulkan gerakan-gerakan sholat. Kesimpulan akhirnya, orang yang sholatnya benar akan terhindar dari segala macam penyakit yang mematikan, yang membunuh. Jantung koroner kah namanya, hipertensi kah namanya, kolesterol macam-macam lah namanya. Tidak sampai stroke. Kalau sholatnya benar. Nah, akhirnya hasil penelitian itu dibawa ke Pak Imam masjid. Pak Imam, kok penelitian apa? Mohon izin beberapa waktu lalu untuk merekam, untuk mencelik jemaah apa yang melaksanakan sholat. Aku penelitian, Pak, aduh cik yang kamu tanyuan, kata Dr. Fidelma aku Bu. Boleh tak ambil satu sholat bantu jemaah apa? Boleh, kata Pak Imam. Apa syaratnya? Syaratnya cik. Apa syaratnya itu Pak Imam? Ibu harus masuk ke dalam agama kami. Apa acaranya itu Pak? Disaksikan oleh jamaah satu masjid itu, dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Masuk Islam gara-gara penasaran mencelik orang sholat. Dari efek kesehatannya saja Bapak dan Ibu, kiranya sholat itu sangat menyehatkan. Rugi awak kalau tidak sholat. Ya nak? Maka tidak ada rasanya alasan bagi awak. Kalau awak tidak tahu alasannya, tentu awak agak cayah meninggalkan sholat. Ya tidak ada lah. Ada orang tu yang beralasan paimbai utang cek lu, malansai utang cek lu. Ya tidak? Sholat itu bukan melansai hutang. Sholat itu bukan membayar kewajiban. Itu karena kebutuhan awak. Kebutuhan fisik awak. Kemudian dalam penelitian lain disebutkan Bapak dan Ibu, sholat zuhur itu Bu, berdiri bersidekap tagak dalam setiap rakaat itu, ibarat HP lah habis baterai Ustaz. Kemudian kita berdiri bersidekap sampai rakaat itu Bu, itu mencas ulang HP awak tadi itu full balik sesudah itu. Jadi ketika panik-panik awak, latih-latih awak, tagaklah tengah hari, pas waktu zuhur tu sholatlah. Nikmati sholat itu. Insya Allah sesudah sholat nanti, kita akan mendapatkan energi, tenaga yang luar biasa. Kalau awak mengerti makna sholat itu sendiri. Untuk efek kesehatannya, kau yang mengecekkan orang rumah sakit. Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka, yang tahu ikhlas sholat atau tidak itu kan cuma awak dan Allah saja. Orang lain itu mencari aja. Maka luruskan niat. Ya Allah, ambo ingin berangkat sholat ke masjid. Ikhlaskan hati ambo karena Engkau ya Allah. Bukan karena orang lain. Satu. Yang kedua Pak dan Ibu. Ramadan itu mengajarkan keikhlasan. Keikhlasan dalam memberi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ditunggu Pak Fauzan dari tadi. Masya Allah. Kami ansu aja Pak. Ayo, lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam membantu, ikhlas dalam beragih. Ya nak? Mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Salah satunya adalah beragih bukan mengharapkan imbalan. Itu ikhlas tuh. Ya nak? Ada kawan yang menganalogikan, mengumpamuan ikhlas itu sama aja awak keluar dari kamar mandi Bu, buang hajat. Jadi kawan keluar dari WC menangis Bu sejadi-jadinya. Tak ada Bu ya. Tapi kalau senyum lah, lega, lain. Jo awak betul. Alhamdulillah, wah lapang dunia. Jadi nak, nan tadi sesak-sesak iwak kinilah lapang dunia.
Tidak pernah Wak mencelik orang keluar dari kamar mandi itu menangis sejadi-jadinya. Kalau seandainya keluar dari WC itu menangis kawan ke, tentu bertanya, Wak kok menangis ibu? Kata ibu tanda ibu Wak Ustaz. Ibu Wak ni, Wak kok ibu? Yuk ayam goreng nak makan tadi itu ada campak nak balik. Kan indah. Ibu ya, tidak kawal sabui-sabui lagi, kurelakan di kau pergi. Tidak kawal sabui, cukuilah Wak saja nan tahu anan terjadi di ruang ketek tu. Itu ikhlas bu. Tidak kawal sabui-sabui lagi. Benar. Tapi ada di antara jamaah Wak, ada di antara kaum muslimin itu yang berinfak dan bersedekah itu kadang mungkin karena ingin disabui. Mungkin karena ingin dipuji, mungkin karena ingin pamer. Contoh bu, ada tuh jamaah berinfak 50.000 lantaran sedang ada pembangunan perbaikan kamar mandi, tempat duduk dan lain sebagainya. Sehingga Pak pengurus, ku infak mo 50.000, tolong pas Jumat beko umuman basombo satu berinfak 50.000. Kecil pengurus, oke. Infak dari Bapak Sianu 50.000. Ada hati. Pasabian kurang rami sekampung tiba. Ada 300-400 jemaah nanti tiba tu. Tahu orang basuh apa tadi itu berinfak. Ya nak, itu ikhlas atau tidak? Tak, karena berpasan ke pengurus. Tolong memanci pengurus. Hilang ikhlas. Tapi Pak dan Ibu, ambo di rumah sakit Padang Panjang menjelang Ramadan tu menjalankan list donatur untuk kebutuhan Ramadan. Ada dokter tu Pak dan Ibu Ustaz, Pak, itu kebutuhan Ramadan Wak, sekian juta. Ustaz, ambo sado takjil pembukuan selama Ramadan, biar ambo menangguang. Berapa sadonya? 4 juta sekian Pak. 5 juta dia boh. Ambo tulisan namanya. Ustaz, Pak dokter sini, Ustaz, tunggu dulu sebentar. Jangan Ustaz tulisan nama ambo. Kami pengurus Pak, wajib penulisan untuk administrasi. Kalau Ustaz katulihan juga, tolong tulisan situ hamba Allah saja. Tidak nama Pak dokter tadi itu tulisan nama situ padahalnya berinfak 5 juta. Tidak, hamba Allah saja Ustaz. 5 juta. Tidak. Jadi sebenarnya sarancak-rancak sedekah menurut Ibu Pak dan Ibu, biarlah gadang asal ikhlas daripada seketik pasabui-sabui. Ibu tidak, biarlah gadang tapi ikhlas daripada seketik pasabui-sabui. Ini adalah beda wajah Nabi Pak dan Ibu. Nabi itu seketik-seketik beragia, seketik-seketik berinfak, seketik-seketik bersedekah, seketik-seketik menolong orang. Tapi tiba dia awak seketik beragia, seketik berinfak, seketik menolong orang, seketik bersedekah. Apa contohnya Pak? Bulan puasa Ibu ya. Bulan puasa itu kan kotak berjalan, keranjang berjalan Ibu. Nah, biasanya bendaharanya di ibu tuh, dompet gadangnya di ibu ya Pak. Pas keranjang tiba di ibu ko, ketidiang tiba di ibu ko, dicari isi ketidiang tuh. Tadi ibu ko lah tanya gambar Soekarno-Hatta dimasukkan ke dalam ketidiang tuh Pak. Cuma dicari isi ketidiang tuh Pak, gambar Kapiten Patimura Mangkui Ladiang Pak. Kok piti orang Mangkui Ladiang isinya tuh. Kalau dimasukkan Soekarno-Hatta nambah songkok rancak, kalau tidak kena Ladiang ni betul. Anda pede masuk berkirai bersobok gambar Kapiten Patimura itu membawa ladiang 2 buah atau masuk dalam ketidiang. Paparang ladiang orang dalam ketidiang. Rasaki kota infak. Bapak Ibu, tidak usah ragu berinfak dan bersedekah. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Kalau awak beragia cie, paling seketik 10 kali lipat diganti oleh Allah. Mungkin jo pitih juga, mungkin jo kesehatan, mungkin dapat cucu, dapat kemanakan, dapat menantu, mungkin lancar sekolah anak kemanakan awak. Diganti oleh Allah. Balabo galih awak, banyak hasil panen para sawah ladang awak, ganti dari sedekah yang awak agih tadi itu. Contoh sederhana ketika di Madinah ke petang, Pak Datuk, cobalah hamba. Murah tangan beliau. Ada anak-anak yang magih makan merpati, Ustaz. Yuk lalu di situ awak ni sonsongnya juga kan? Awak ni sonsongnya. Berapa rial katanya Pak Datuk? 2 rial. Jadi Pak Datuk aku ini infaknya tak dihitung-hitungnya tu. Kadang 20.000, kadang 10.000, kadang 5.000, kadang 5 rial, kadang 10 rial. Hari berikutnya entah siapa tidak kenal beliau. Di salaman piti Pak Datuk 150 rial bu. Yang keluar tu tak barang Ustaz. Tidak. Kalau dihitung rupiahnya mungkin iya. Tapi diganti langsung kontan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih di Masjid Nabawi. 150 rial. Hebat.
Dan itu janji Allah. Di ayat lain disebutkan juga oleh Allah, seperti sebutir padi tumbuh menjadi 7, masing-masing tangkai 100, 700 kali lipat diganti oleh Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar mengikhlaskan, memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, haji dan umrahlah karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, kata Allah. Tunaikanlah ibadah haji, tunaikanlah ibadah umrah semata-mata karena Allah, bukan karena nonan lain. Kalau di kampung Bapak dan Ibu sebelum berangkat haji atau umrah itu biasa dia alek dulu, berdoa sekampung. Jadi yang mau berangkat petang tu Pak dan Ibu, jual mak-mak mau nak tahu tu. Sehari di Madinah baru telefon dia Ustaz. Bukan sebenarnya kalau tahu pasti diundang orang sekampung untuk berdoa di rumah dia, di rumah. Mereka baru takui mau berubah niat. Berubah niat bersama kapal kita nak suci beribadah. Ya, ada orang-orang yang tak ketik hatinya, yang ingin berangkat, mungkinlah cita-cita lama, tak ketik hatinya. Ada orang yang mungkin tiap tahun bisa berangkat umrah dan dia sudah bisa ikhlas karena Allah. Tapi ada orang yang ingin mencalian bahasanya punya piti banyak, bisa berangkat tiap tahun ke orang lain supaya dipanggil di bau Pak Haji. Ada kejadian Pak dan Ibu, di komplek itu ada seorang jamaah, satu rumah tu mendapat surat undangan cie untuk rapet pembentukan panitia kurban. Jadi satu undangan lah disebar, satu rumah lah dapat. Jadi ada Pak Haji ko nak tiba malam rapet tu Pak. Surat li sampai, besok harinya rapet lah selesai, malamnya rapet, kemudian besoknya bersebuah Pak Haji. Kata Pak pengurus, Pak Haji, Pak kau nak tiba Pak Haji tadi malam, awak kan rapet kurban. Kurang sihat Pak Haji, lain sihat ambo. Sibuk Pak Haji, tak lain lapang ketua ambo. Tak sampai surat di rumah, sampai. Pak kau nak tiba Pak Haji. Kecik Pak Haji Ustaz. Pak pengurus, tahu tak Pak pengurus? Ambo lah hampir kali menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Surat nan ambo terima di rumah, nak betulihan galah haji ambo. Kalau ada Pak Ibu di siko, jamaah di sekitar masyarakat di tempat awak tinggal miswak, lah tanya dulu, barangkali Pak naik haji. Kalau 3 kali tolong tulihan hanya agak 3 buah di situ. Pasal Pak kau lah kawakah 3 kali. Berarti niatnya berangkat ke Tanah Suci Mekah supaya kena imbau Pak Haji, supaya kena imbau Bu Hajah. Kalau tak disabuian Pak Hajinya, tak disimbau Bu Hajahnya, tak terketik hatinya. Berarti niat ke Tanah Suci Mekah bukan karena Allah, tapi supaya dipuji dan disanjung oleh orang lain. Maka kita luruskan kembali niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan sudah kita lalui dan kita laksanakan dengan ikhlas, dan alhamdulillah 2 musim kita lewati. Di Madinah dingin, pakaus kaki bayi sembahyang. Di Makkah agak angin, sampai sembahyang tak bisa diagaan. Tak sampai dekat Kaabah lah bantu orang bercakap seduanya. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau diceritakan pengalaman surang-surang, tentu punya pengalaman yang berkesan masing-masing awak. Tidak, yang terbayang dia bubuk tadi sudah dengan mic itu juga sudah ceramah yang di askar kan, ala camai ibu-ibu kan. Ambo santai saja saudara, bahkan tidak akan terjadi apa-apa. Lantaran awak kita tidak melakukan tindakan kriminal itu saja nih. Ternyata mic ini haram-haram, tidak boleh menggunakan pengeras suara. Pulang dari situ, lah keluar dari kantor polisi itu. Kemudian dia nyampe ke Ustaz Amir dan Pak Dev. Kita cari jalan pintai je lah Ustaz. Masuk ke dalam musaji, masuk ke dalam Masjid Nabawi mencari pintu jalan pintai supaya dapat tiba ke hotel. Ternyata di tengah musaji itu dibatasi orang sedang membersihan, petugas kebersihan sedang membersihkan masjid, dan itu disekat, tak boleh lewat, tak boleh lalu. Ustaz, tak boleh lalu bantuannya Ustaz. Baiklah, kata sampai. Aduh celah, tapi menyuruh seketik, menyuruh Ustaz Amiruddin, menyuruh Pak Dev, tak boleh satu menyuruh. Tiba di situ dia tak diambil di askar. Lama lah kami disuruh tangga. Masya Allah. Bapak Ibu,
Apalah kesalahan? Bapak Ibu, barangkali langsung ditegur oleh Allah. Ada kesalahan, ada niat yang kurang ikhlas di awal. Lagi-lagi dikembalikan kepada keikhlasan awal. Bapak Ibu dan ibu-ibu dan bapak pasti punya pengalaman tersendiri selama di situ. Sudah sembahyang kena usir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita gua akan nambah cerita ini bulan Ramadan besok gua ketika gua bagi ceramah. Enak. Barangkali itu saja Bu, Bapak dan Ibu. Ada hidangan lah, nampaknya tidak sabar lah. Sebenarnya Bu, ada 3 momen yang ceramah itu tak boleh dilama-lama. Yang pertama takziah tak boleh lama-lama ceramahnya. Kemudian yang kedua akikah tu baun kambing lah tak bisa ditahan. Yang ketiga walimah tu baralik. Anak marah pula je nak darah tu lah tak bisanya mendengar ceramah lama-lama. Dan ketiga dia acaranya halal bihalal tu memang agak lama sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu. Oh ya, kamu bertanya jawab je Ustaz. Sebenarnya kaji Madinah petang tu harus disambung dari sudah nanti hari pun nak. Boleh Bu. Masalah sujud. Iya Bu. Oh iya. Betul. Iya. Iya Bu. Kalau salam jamaah, kalau mau imam lagi, doa. Oh iya, betul Bu. Jadi sujud berlama-lama itu ketika sholat surang-surang. Berlakunya hanya untuk sholat surang-surang. Sholat di Mekah itu sehari semalam di Nabawi dan Masjidil Haram itu kan standar Bu. Tak lama. Tapi ketika kita masuk ke tarawih, masuk ke qiyamul lail kan lama imam. Itu bedanya tuh. Kalau yang wajibnya dan pokok-pokok saja. Sebab apa itu? Lantaran sesudah sholat itu orang banyak yang punya keperluan sendiri-sendiri. Boleh awak tinggal di pasar misalnya kan, lama-lama lo imamnya beko, lama lo kadai tertutik itu pada tu kan. Maka dalam sholat wajib itu awak wajib ikut imam. Kalau imam sujud, awak sujud. Kalau imam duduk antara 2 sujud, awak duduk antara 2 sujud. Tak boleh sujud. Jangan beko imam lah hampir tagak, awak masih sujud juga berarti awak. Jadi kewajiban kita untuk ikut kepada imam, sujud Boleh imam. sholat sunat berarti. Dalam sholat sunat silahkan. Sholat tahiyatul masjid silahkan, sholat duha silahkan, sholat rawatib silahkan, sholat tahajud apa lagi. Abang sebulan sebelum Ramadan itu ada penyakit mah. Jadi setiap sholat tengah malam tu tombol lama-lamaan sujud. Hilang sakit ibu. Hilang sakitnya. Karena ragang apa tu namanya pari aku, kemudian lapang mahangok balik. Kalau tak bentuk keputih hangok dia. Ternyata salah satu manfaat sujud itu adalah untuk kesehatan. Boleh sih kan? Ada yang akan ditanya tadi nak? Ada lebo, cik lebo. Boleh. Dan satu lagi Ustaz. Mengenai makidah satu. Kena. Kebetulan Ya. Jadi bagaimana? Lah sampai itu Bu. Lah sampai pertanyaan Ibu itu. Lata baca. Ada dalam kongwak di rumah Ustaz lata balinan berbunga-bunga, nambah warna-warna tu, nambah rendo-rendo tu, nambah ukian, namanya bordir-bordir tu, nambah sulam-sulam tu. Enak bahas solusinya kalau awak dapat saf di muka beko, takbir jemaah di belakang awak, berfikir dalam hati selama solat. Iko mungkin ibu ko di mana di walinya, bara walinya, ana mau kerancangnya, ana mau tukun. Maka solusinya kalau seandainya ibu pakai mukena itu bagi sembahyang, pilih saf di tepi ibu atau di belakang. Supaya tak ada jemaah. Kalau awak di tepi dinding, otomatis kan kalau ada saf berikutnya, kemungkinan tak sampai ke dinding belum misalnya. Atau pilih saf di belakang supaya tak ada jemaah di belakang awak bisa lihat. Lantaran lah tawali atau untuk sembahyang di rumah saja. Untuk kamu saja cari yang polos saja. Enak. Disediakan semua orang tu gitu. Itu pula ceritanya tu. Bekot tagak adanya di muka kan. Rusaklah sembahyang orang. Anda usah disedekahkan Bu. Nah, kemudian
dalam fikihnya Bu, fikih yang sebenarnya tidak ada kewajiban ibu-ibu sembahyang tuh pakai talakuang tuh. Dia awasnya kan kewajibannya menutup aurat. Pak saya lihat di Mekah Madinah tuh ada orang pakai talakuang Bu, orang awas saja. Iya, jadi yang pokok menutup aurat dalam pakai kaos kaki di bawah. Nah, ya, tangan itu pun pergelangan tangan batihnya, punggung tangan boleh apa, tapi ada orang bertambah boleh tidak ada masalah. Jadi Islam tu agama itu sebenarnya tidak membarian, tapi kadang awak nak merasa barik. Islam tu ringan, tapi banyak ada nama ringan-ringanan. Nah, silakan Bu. Apa dalam sholat berjamaah, Bu pernah kejadian? Iya Bu. Setelahnya untuk sama sekali nggak nampak. Oh, iya. Betul. Kaki, kan? Jadi tapi itu imam tuh hilap, rakaatnya 2 Iya. Jadi dia kami di belakang, Allah rakaat, Iya. kecewa rakaat, tahu imam berdua. Iya. Simbolnya sampai salat berakhir. Tidak seragam nih Bu ya? Tidak seragam lagi. Jadi bahas sikap awak dalam kau. Oh iya. Yang pertama sampai ke pengurus Bu. Bahasa pembatih antara jamaah laki-laki dan berusi itu kok dapat tampak jadi kepala kami. Paling tak kepala setinggi ligi atau setinggi bahu awak. Dia nampak awak jamaah di muka awak tu. Yang masuk rakaat kepada. Jangan itu Bu di Masjidil Haram Patang kan ada sujud tilawah. Sejak membaca ayat-ayat sajadah, ada yang tak faham kan? Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang tagak saja kan? Kacau-kacau. Lantaran tak nampak dia imam tu lantaran terlalu jauh. Itu jadi persoalan dia. Dan safawah putih-putih kan? Dan di lobi hotel ada, dan di teras hotel ada, dan di jalan ada, sampai kamu saji itu dan tak seragam. Kalau kasus yang seperti itu tentu fakfu dimaafkan kondisinya dimaafkan. Babu? Ada pakai takbir, ada yang enggak. Oh iya, dia pakai takbir dari kita. Itu berbeda pendapat. Jadi ada yang sudah contoh yang petang tu ada sore apa tu buat nak wasjud waqtarib. Nah, sujud kira ada sore cie lain yang dibaca tiga lagi dibaca dari sesudah itu kan. Nah, ternyata itu memang itu ayat sejadah kan. Ayat sejadah lantaran bersambung dengan ayat surat-surat berikutnya dibaca. Nah, sampaikan ke pengurus masjid Bu supaya diparandah karet kaki pematih itu dan di bawah sehingga turun seketik. Kemudian yang jadi persoalan lagi adalah kalau itu pematihnya tinggi dan imamnya membaca takbir dari rukun ke rukun itu sama panjang sadonya. Allahu Akbar. Di Masjidil Haram kan seperti itu ya. Tidak tahu apa beda iko takbir ke ruku, takbir dari sujud ke tagak. Kalau ambo secara pribadi dari tagak ke sujud panjang seketik. Dari duduk ke tagak panjang seketik. Sebab kalau rata sama sadonya dikhawatirkan jamaah yang di belakang ikut takbir untuk gerakan rukun solat yang ada pelatihan imamnya tu Bu. Nah, untuk pengurus masjid kalau Kota Padang Panjang itu setiap tahun diadakan. Kemudian ada talaki itu Bu, membetulkan bacaan terutama Al-Fatihah. Apalah pernah 2 kali mengikuti di Islamic Center Padang Panjang dilaksanakan oleh Dewan Masjid dan MUI Kota Padang Panjang. Bekerja sama jo Kesra pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Itu persoalan di mana? Ini ada seketika yang mengenai imam juga bacakan Allah Akbar itu dia jadi 3 rakaat. Jadi kadang jamaah itu lah untuk mengkolongnya. Allahu Akbar. Jangan Allah. Ya. Kalau pelafalan nama itu Bu sebenarnya untuk gerakan itu tidak jadi masalah. Sama juga azan. Azan itu kan melebihi mat yang seharusnya. Hayya 'alas shalah itu kan sampai 5 detik, 30 detik samini begitu. Itu tidak jadi masalah. Cuman di dalam sholat kalau berkelebihan dari nan biasanya muncul fitnah dari jemaah. Saya imam tadi itu. Ditandai ini jemaah besok kalau Pak imam takkan mari lagi. Itu tu. Tidak. Di awak Bu, kebiasaan awak beli tarawih Ramadan itu. Biasanya jemaah tu dibacanya psikologi imamnya. Kalau ikut imamnya kau lama selesai sembahyang.
Dia awak kan ingin yang capek. Ya tak? Capek selesai, pendek bacaannya, barasih bacaannya. Itu nak ketujuh dia jemaah. Lantaran penyakit lah banyak sarang di badan awak, tak tahu tagak lama-lama. Tapi alhamdulillah di Madinah petang, di Makkah petang, ambo rekam 2 rakaat tu 5 walih mini bu. Seperempat jam 2 rakaat. Ya tak? Kalau awak ada jemaah yang duduk tu ketika tagak dia tagak, tapi ketika dia tak tahu tagaknya duduk di kursi. Kan ada kursi di Masjid Nabawi itu kan disediakan kursi, silakan ada di masalah. Jadi masukkan juga sebenarnya ibu-ibu wiri yasin, ibu-ibu majelis taklim sampai dia ke pengurus musaji untuk mengkoreksi atau mengevaluasi bakok makulangan musaji bapak pengurus. Apakah salah satu penyebabnya itu? Cari dan santiang suaranya ketikuasaan supaya orang rami tiba ke musaji. Nya main bau nak bujang nang gadi nak bayar bu, nak mudo-mudo nak bayar. Kalau nan lah senior kan memang lah tahu jalan ke musaji kan, lah hafal aja. Bicara tu pun sampai juga musaji. Tapi nan bujang nang gadi itu milonya ke musaji. Maka panggil, pilihlah muazzin yang bagus suaranya. Pilihlah imam yang betul tahu dengan fikih solat, kemudian menyenangkan bacaannya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada nggak satu imam juga dah. Alhamdulillah dia awak lain lama di situ. Awak. Oh, ikut kiranya Syekh Sudais. Setiap ujung ayat itu nyetekankan kuat, khas. Sehingga senang hati awak mendengar juga nak. Kalau dia awak kan tak anduang lah atu je kan. Banyak dong batu pada bacaan ni kan. Iya tu Ustaz. Bismillah, itu lama macam tu, lama selesai sembahyang. Maka itu perlu tu kebijaksanaan sebenarnya bu. Itu kan dimusyawarahkan. Baru itu kan namanya kesepakatan masyarakat setempat. Itulah. Ini yang jadi imam adalah kan. Wak tanda itu bu. Tapi ada tu jamaah ke bu besok dia nak sembahyang di situ dia duduk kecewa. Kalau Pak Imam pindah wak kamu saji sewalah malam besoknya, kiranya imam dan di masaji malam petang tu lah habis jatahnya di situ, pindah ke masaji itu. Dah bersobat pun juga dia. Wah, sebenarnya dulu lah orangnya itu. Atau itu. Jadi munculkan keikhlasan di hati awak mengikuti imam itu. Dan ketika menyampaikan masukan kepada pengurus pun kadang pengurus tu beda bu ketika ibu-ibu menyampaikan pesan ke pengurus dibanding apa-apa menyampaikan pesan ke pengurus. Kadang dianggap remeh, dianggap enteng saja kalau ibu-ibu mau bagi pesan. Kalau seandainya membantu itu bisikan ke Pak, tolong Pak menyampaikan ke pengurus musaji. Betul itu caranya. Baca jam naik batang turun ibu nak bikin malam bu supaya sangka tu dah berisi jadinya sesuai pinta dan sesuai dengan kehendak hati awak. InsyaAllah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana awak solat khusyuk awak solat, di tengah sawah awak solat khusyuk awak solat, di para awak solat khusyuk solat awak, di pasar awak solat khusyuk solat awak, di masjid awak solat khusyuk solat awak. Ibu-ibu mau tanya, mana yang khusyuk ibu solat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram? Masjid Nabawi. Maka di Masjidil Haram tak khusyuk solat. Awak sedang jangan solat muda sedang berdoa menyampaikan dah awak naturang lalu landang je. Orang jelangkahi bagai jangan awak berdoa. Karena perjuangan yang berat itulah maka nilainya pun besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dan seribu di Masjid Nabawi itu ada PN. Yang 100,000 di Masjidil Haram itu pun kita peroleh. Ya tak? Sehingga pulang dari situ walaupun kulit dapat tambah hitam seketik, tarang bercahaya je kecil orang kan. Lantaran orang pulang dari situ barangkali dia banyak minum air zam-zam. Barangkali itu saja Pak dan Ibu. Terlebih terkurang mohon maaf. Nasi dah terhidang, sambal dah terhidang. Kok persembahannya kepada Datuk ni mamak dan disarahan. Pak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan siang ini. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin. Kok adonan kemalangan, kok adonan beralik, saling magih tahu berkabar awak. Mudah-mudahan bisa tiba tentu datangnya.
Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimurahkan rezeki awak. Berjumpa lagi kita nanti suatu saat ketika merangkik sama-sama boleh ke tanah suci Makkah Madinah Ibu ya. Demikian saja, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.